Halo semua, perkenalkan nama saya Jen Deborah, jurusan Teknik Sipil dari Universitas Kristen Krida Wacana. Kali ini saya mau menjelaskan mengenai sustainability infrastruktur. Apa sustainability infrastruktur? Sustainability infrastruktur adalah seperti infrastruktur yang keberlanjutan, di mana di saat kita membangun infrastruktur kita akan tahu berkelanjutan ke depannya dan bagaimana untuk ke depannya. Dalam infrastruktur keberlanjutan itu dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi. Kali ini saya akan membahas sustainability infrastruktur mengenai Bendungan Bendo. Bendungan Bendo ini terdapat di Ponorogo, di Provinsi Jawa Timur, yang dimana pemerintah merencanakan dan membuat Bendungan Bendo di tahun 2015 ini untuk mensejahterakan masyarakat, di mana masyarakat tidak akan lagi mengalami kekeringan air di wilayah tersebut. Jadi, pemerintah itu membangun dengan memikirkan keberlanjutan yang dimana posisinya wilayah tersebut selalu mengalami banjir di saat musim kebanjiran, di saat musim hujan, dan selalu mengalami kekeringan di saat musim kemarau. Jadi, para petani pun mengalami yang namanya kekeringan ataupun gagal panen di saat musim kekeringan datang, ataupun gagal panen di saat banjir sudah datang ke sektor pertanian mereka. Kali ini dalam 3 aspek itu kita akan bahas. Yang pertama, adanya aspek sosial. Apa itu aspek sosial? Yang pertama yaitu aspek sosial. Aspek sosial itu kita selalu menghubungkan infrastruktur ini dengan keadaan masyarakatnya. Jadi kita akan tahu apa respon masyarakat di saat pembangunan ini akan berlangsung. Yang saya dapat dari artikel sebelumnya dan apa yang sudah saya baca, masyarakat ini dalam kawasan Bendo, mereka mengutamakan pencaharian mereka dengan pertanian. Lalu ketika Bendungan Bendo ini telah dibangun, ternyata pemerintah harus menggusur tempat tinggal mereka serta lahan pekerjaan mereka seperti lahan pertanian mereka, yang dimana itu adalah salah satu mata pencaharian mereka. Yang kedua, ketika mereka telah digusur, pemerintah menjanjikan relokasi rumah kepada mereka, tetapi mereka merasa jika rumah tersebut tidak sesuai seperti lahan mereka sebelumnya. Dan yang ketiga, mungkin mereka merasa mereka masih kekurangan air di rumah yang telah direlokasikan tersebut oleh pemerintah. Yang kedua, adanya aspek lingkungan. Aspek lingkungan yang terjadi. Jadi, sebelum Bendungan Bendo ini dibuat, Bendungan Bendo ini dari rumah tinggal warga, lahan pertanian, adanya hutan-hutan yang masih ada pohon jati, dan masih ada hewan-hewan seperti burung, monyet, dan lain sebagainya. Dan akhirnya hutan tersebut perlu dimusnahkan atau dihilangkan atau dibebaskan karena untuk demi pembangunan Bendungan Bendo ini sendiri. Yang ketiga, adanya aspek ekonomi. Aspek ekonomi apa yang dialami? Ya, terlebih di masyarakat. Jadi mereka harus mengubah cara mata pencaharian mereka ketika Bendungan Bendo ini sudah telah dibuat, dan mereka tidak seluruhnya bisa menjadi petani lagi di tempat pertanian tersebut. Jadi mereka mengubah persepsi mereka dengan mereka berjualan, karena Bendungan Bendo tersebut ini katanya juga sekaligus untuk tempat pariwisata. Jadi mereka bisa berjualan di sekitaran area atau di pinggir jalan tersebut. Untuk aspek ekonomi dalam pemerintah, mungkin pemerintah nggak terlalu banyak makan biaya kali ya, karena di saat musim banjir otomatis pemerintah harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mengatasi masalah banjir di kawasan Ponorogo tersebut. Jadi menurut saya, kesimpulan dan saran apa ya? Coba kita cek. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari infrastruktur berkelanjutan di Bendungan Bendo ini, yaitu dalam proses pembangunan Bendungan Bendo sangat dirasakan kurang efektif dirasakannya oleh masyarakat tersebut. Karena pilihan pemerintah untuk membangun Bendungan Bendo itu demi kebaikan, di mana pengelolaan sumber daya air diharapkan lebih baik lagi dari sebelumnya untuk meminimalisir terjadinya kekurangan air atau kekeringan air di wilayah itu tersebut. Namun dalam segi masyarakat, warga yang merasa mereka tidak mendapat benefit yang baik atau merasa mereka dirugikan, tetapi itu untuk demi kebaikan mereka ke depannya. Dari segi pembangunan juga mungkin kita jadi kehilangan flora dan fauna ya,
Padahal hal-hal yang kayak gitu sebenarnya perlu dilestarikan. Jadi pembebasan hutan mungkin dirasakan juga kurang efektif untuk infrastruktur berkelanjutan ini. Jadi ini sekian info singkat dari saya, dan sebelum saya berakhir kita bisa cek dulu videonya. Oke, kita udah saksikan tadi sama-sama videonya. Jadi sekian semua artikel dan penjelasan tentang infrastruktur keberlanjutan dari saya. Saya Jen Deborah mengucapkan terima kasih.